dengan kimia. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan oksidasi atau lebih dikenal dengan Bilox. Bilox adalah muatan setiap atom yang menyatakan tingkat oksidasinya. Ini biasanya kita menemukannya kalau di tabel periodik unsur ya. Misalnya ini ada hidrogen. Nah, biasanya di atas ini ada angka 1 gitu ya. Atau kalau di nikel gitu ya. Ni di sini ada angka. Ini 2 atau 3, bukan 2,3 ya, tapi 2 dan 3. Ini yang disebut dengan Bilox itu ini, bilangan oksidasi. Hidrogen bilangan oksidasinya berapa? 1. Nikel bilangan oksidasinya 2 atau 3 gitu ya. Jadi dia punya 2 Bilox. Kalau hidrogen hanya punya 1 macam, kalau Ni punya 2 macam. Jadi ada beberapa atom yang punya bilangan oksidasi lebih dari 1 angka. Aluminium misalnya, ini hanya punya 1, yaitu 3 ya. Ini Biloxnya. Nanti juga ada Mn gitu ya. Ada misalnya Au itu kalau nggak salah 1 ya. Au itu 1. Jadi bilangan oksidasi ini bisa kita lihat di tabel periodik unsurnya. Tabel periodik unsur. Nah, ini ya. Dan jadi kalau bilangan oksidasinya hanya 1 macam seperti hidrogen cuma 1, aluminium hanya 1 angka, kemudian aurum hanya 1 angka. Yang jadi masalah adalah atom yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1 macam, yaitu nikel atau lainnya ya, karbon itu bisa 2, bisa juga 4. Nah, yang waktu dia muncul dalam suatu reaksi, dia yang digunakan adalah Bilox yang mana? Biasanya nikel, dia menjadi Bilox 2 atau Bilox 3. Nah, itu yang perlu kita tentukan. Karbon jadi Bilox 4 atau Bilox-nya 2. Nanti kan ada beberapa ketentuan tentang menentukan bilangan oksidasi suatu atom. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketentuan tentang Bilox ya. Nah, dalam menentukan bilangan oksidasi ada beberapa ketentuan. Yang pertama, setiap ion Biloxnya sama dengan muatannya. Setiap ion Biloxnya, bilangan oksidasinya akan sama dengan muatannya. Misalnya Biloxnya muatannya 1, Biloxnya 1, muatannya 2, ya Biloxnya 2. Muatan apa maksudnya? Itu muatan listrik ya. Namanya kan ion. Ion itu kan artinya unsur yang bermuatan listrik ya. Misalnya kalium. Kalium itu kan muatannya plus 1. Ini sebenarnya angka 1 ya. Cuman karena dia 1 jadi tidak perlu tulis ya. Dianggap semua sudah paham. Kalium itu kan muatannya 1 plus. Kalium itu kan muatannya plus 1 plus. Maka Biloxnya adalah plus 1. Atau ion oksigen. Ion oksigen, ion ya. Ion oksigen itu muatannya 2 min, maka Biloxnya adalah min 2. Perhatikan ini ya. Muatan ion oksigen adalah 2 min, maka Biloxnya adalah min 2. Ion kalium muatannya adalah 1 plus, maka Biloxnya adalah plus 1. Jadi sama, kalau ini 1 ya 1, ini 2 ya 2 gitu ya. Perbedaan antara muatan sama Bilox. Kalau muatan itu kan menyatakan listrik ya, kandungan listriknya. Kalau muatan ditulis angkanya dulu baru plus atau min ya. Nah, ini muatan. Ini muatan. Tulis angkanya dulu baru plus atau min ya. Angka dulu baru plus atau min. Kalau Bilox nih ditulis plus atau minnya dulu baru angka. Di situ bedanya ya. Kalau umpamanya nih contoh lain, kupro, tembaga ya, atau kupro. Pada saat dia menjadi muatannya plus 1 plus, maka Biloxnya adalah plus 1
1, tapi pada saat dia menjadi ion Cu2+, maka biloxnya adalah plus 2. Kenapa bisa berbeda? Karena tembaga atau kupro tadi memiliki dua macam bilangan oksidasi. Bisa 1, bisa juga 2. Tinggal mana digunakan pada saat dia melakukan reaksi. Itu ketentuan yang pertama ya. Jadi setiap ion bilangannya sama dengan muatannya. Ion kalium muatannya 1, maka bilangannya adalah 1. Akan selalu sama. Kemudian ketentuan yang kedua, ketentuan Bilox yang kedua adalah bahwa Bilox ion logam itu selalu positif. Bilox ion logam selalu positif. Dan sama dengan golongannya. Misalnya litium lambangnya Li. Ion litium Li+, itu Biloxnya selalu plus 1 dan golongannya adalah 1A. Magnesium ionnya adalah muatannya 2+, maka Biloxnya plus 2 dan golongannya 2A. Terutama di logam golongan 1A dan 2A ya, itu selalu positif dan sesuai dengan golongannya. Kalau dia masuk golongan 1A, maka Biloxnya 1. Kalau dia masuk golongan 2A, ya, maka di Biloxnya selalu 2 dan itu selalu plus ya. Beda dengan hidrogen umumnya. Hidrogen itu golongan 1A ya, tapi dia bukan logam, dia non logam. Biloxnya ini bisa plus 1, bisa juga min 1 ya. Atau oksigen umpamanya. Oksigen itu dia bisa min 2, bisa min 1, bisa plus 2 juga bisa. Atau belerang. Belerang itu bisa min 2, bisa plus 4, bisa plus 6 gitu ya. Itu kalau dia yang non logam ya. Kadang positif, kadang negatif ya. Tapi kalau dia logam itu selalu positif dan akan sama dengan golongannya. Itu kalau kita bingung menentukan Bilox logam, lihat aja dia golongan berapa. Kalau logam itu golongan 1A, maka Biloxnya adalah 1. Kalau di golongan 2A, maka Biloxnya adalah plus 2. Kemudian ketentuan Bilox yang ketiga adalah bahwa setiap unsur itu Biloxnya 0. Unsur oksigen Biloxnya 0. Unsur kalium Biloxnya 0. Unsur tembaga, kupro, Biloxnya 0. Jadi unsur ya, bukan ion. Kalau ion kalium, nah Biloxnya plus 1. Ion Cu2+, Biloxnya plus 2. Tapi kalau ion si tembaganya sebagai unsur bukan sebagai ion, Biloxnya adalah 0 ya. Jadi perhatikan, bedakan antara ion dengan unsur. Kalau dia bertindak sebagai unsur, oksigen gitu ya, O2 gitu ya, maka Biloxnya adalah 0. Kalau dia kalium sebagai unsur, maka Biloxnya adalah 0. Cirinya apa? Mana ion, mana unsur? Lihat aja, kalau dia tanda plusnya, ya, ada tanda plus seperti ini, itu artinya dia kalium sebagai ion. Tapi kalau dia tidak ada tanda plus, ya, seperti ini, hanya K, hanya Cu, ya, berarti dia sebagai unsur, maka Biloxnya adalah 0. Sebagai unsur tunggal ya. Selanjutnya adalah ketentuan yang keempat, ya, yaitu jumlah total Bilox. Jumlah total Bilox atom dalam suatu senyawa adalah 0. Jadi jika ada sebuah senyawa, misalnya H2SO4, maka Bilox setiap atom yang ada di dalam senyawa ini, jika kita jumlahkan seluruhnya, maka hasilnya akan 0. Misal ya, kita urai ini, pasti 0. H2 itu kan Biloxnya Biloxnya kan plus 1. Hanya ada 2, maka dikali 2 sama dengan plus 2. Kemudian antara belerang dan oksigen, kita selesaikan dulu oksigen. Karena belerang punya 3 macam Bilox ya. Bisa min 2, bisa plus 4, bisa juga plus 6.
Jadi kita selesaikan oksigen dulu lebih mudah. Biloxnya oksigen itu kan min 2 secara umum. Ada berapa oksigennya? Ada 4. Berarti min 2 dikali 4 sama dengan min 8. Karena dalam suatu senyawa di biloxnya 0, maka waktu menentukan biloxnya si belerang, nah ini kita jumlahkan aja. Min 8 tambah plus 2, hasilnya berapa? Min 6 kan? Min 6 biar jadi 0, berarti harus plus 6. Jadi dalam menentukan bilox belerang, dalam senyawa asam sulfat H2SO4, kita tentukan dulu bahwa total biloxnya harus 0. Hidrogen plus 1, karena dia ada 2, dikali 2, jadi dia plus 2. Belerang, itu biloxnya plus 6. Kemudian oksigen, biloxnya adalah min 2. Karena oksigen ada 4, maka min 2 dikali 4, sama dengan min 8. Plus 2 tambah plus 6, ditambah min 8 sama dengan 0. Ya. Jadi plus 2 ditambah plus 6 ditambah min 8 sama dengan 0. Gitu kan. Ini punyanya si H2, ini punyanya S, ini punyanya O4. Sama dengan CH3COH, punya CH3COOH, gitu kan. Si C kan kemungkinan C itu karbon tuh bisa 2, bisa plus 2, bisa plus 4 ya. Jadi pada gampang kita tentukan dulu si H. H kan plus 1, ada 3 ya. Dikali 3 berarti sama dengan plus 3. Si oksigen ini min 2 gitu. Kita anggap saja ini plus 4 dulu ya. Si karbon kita anggap plus 4. Ini juga plus 4, karbon yang ini juga plus 4. Ini plus 4, sorry. Jadi C berarti plus 4 ditambah H3 plus 3 ditambah C lagi plus 4 lagi nih, tambah min 2 ditambah min 2 lagi ditambah H plus 1. Coba kita hitung. 4 tambah 3 7 tambah 4 11 tambah min 2 tambah min 2. Oh, berarti ini bukan plus 4, berarti plus 2 ya di sini ya. Berarti di sini plus 2 berarti. Karena karbon memang punya 2 macam ya. Bisa plus 2 juga plus 4. Jadi kan plus 2 umpamanya. Plus 2 tambah 3 7 tambah min 2 tambah min 2 sama dengan min 2 plus 1 CH3COOH min 2 tah min 4. CH3COOH plus 1 ini min 1 min 4, jadi CH3COOH. Oh, CH3 plus COOH min ya, CH3 plus 4. Oke. Sudah ini. Kita ulang lagi nih ya, CH3COH. Ini kan rantai karbon ya. Saya ulang. CH3COOH. HC di sini ini plus
plus 4. H di sini, kan C itu bisa plus 4, bisa plus 2 ya. Di sini kita pakai plus 4 yang di CH3. Yang di H di sini, itu min 1. Min 1 dikali 3, sama dengan min 3. C yang di sini, kalau tadi di sini plus 4, di sini plus 2. Ini min 2, ini min 2. Yang ini plus 1. Sekarang kita hitung ya. Plus 4, ini ya, plus 4. Ditambah H yang tadi, min 3. Ditambah plus 2. Ditambah min 2. Ditambah min 2. Ditambah plus 1. 4 tambah min 3 plus 1 plus 3 plus 1 min 1 tambah 1 sama dengan 0. 0 ya. Berarti sama dengan 0. Kelihatan nggak di layar ya? Sama dengan 0 ya. Jadi ini punyanya C, ini punyanya H3, yang ini punya C, ini punya O, ini punya H. Totalnya menjadi 0. Jadi dalam suatu senyawa, misalnya H2SO4, total biloxnya masing-masing atomnya adalah 0. Dalam senyawa misalnya asam asetat atau asam etanoat, itu bilox tiap atomnya jika dijumlahkan itu hasilnya sama dengan 0 juga. Jadi plus 4, min 3, plus 2, min 2, min 2, plus 1. Agak riuh di sini karena si karbon dalam satu senyawa, atom yang ini plus 4, atom yang ini plus 2. Hidrogen juga dalam satu senyawa asam asetat ini, hidrogen yang ini biloxnya min 1, hidrogen yang di ujung biloxnya plus 1. Jadi memang bisa begitu ya. Almuhim dalam suatu senyawa total bilox setiap atomnya adalah 0, selalu 0. Ketentuan yang berikutnya yaitu ketentuan kelima, bahwa jumlah total bilox semua atom dalam ion poliatomik akan sama dengan muatan ion itu. Kalau tadi kan kita sudah bicara tentang ion S2- gitu ya. Atau maka biloxnya adalah min 2, atau ion Mn gitu ya. Mn plus gitu ya. Ini ya plus 1. Mn berapa ya? Kalium plus, maka kalau ion kalium maka biloxnya plus 1 gitu ya. Ini kalau ionnya terdiri dari satu atom tunggal ya, monoatomik. Nah, sekarang kita bicara tentang ion yang tersusun atas beberapa atom atau kita sebut dengan ion poliatomik ya. Nah, dalam setiap ion poliatomik maka total bilox semua atomnya akan sama dengan muatan ion. Contoh, sulfat. Ion sulfat SO42-, ion SO42- itu kan muatannya 2- ya. Ini muatan ion ya. Maka nanti kalau kita jumlahkan bilox dari setiap atom penyusunnya, belerang dan oksigen, kalau kita jumlahkan hasilnya akan 2- sama dengan muatannya. Nah, kalau yang dalam belerang sama oksigen, kita tentukan dulu si oksigen. Kenapa? Karena belerang lebih besar kemungkinan berbeda angkanya, karena kan si belerang itu punya biloxnya bisa min 2, bisa plus 4 atau plus 6 ya. Jadi kita tentukan dulu oksigen yang relatif secara umum itu hampir selalu min 2. Nah, oksigen kan min 2. Ada berapa oksigennya? Ada 4. Berarti min 2 dikali 4 sama dengan min 8. Nah, jumlah total biloxnya harus
min 2 nantinya, kan muatan ionnya min 2. Berarti kalau ini min 2, maka si belerang berapa? Maka belerang itu harus plus 6. Kenapa? Karena plus 6 ditambah dengan min 8 hasilnya sama dengan min 2. Plus 6 itu punya belerang, min 8 itu punya oksigen, yang kalau dijumlahkan Bilox SO4 asal adalah min 2, sama dengan muatan ion. Itu akan sama dengan CO32 min. O kita bilang di sini adalah min 2. Ada berapa oksigennya? Ada 3. Berarti dikali 3 sama dengan min 6. C-nya berapa? Karena dia bilang dia muatan ionnya 2 min, maka nanti Biloxnya kalau di total hasil adalah min 2. Jadi min 6 ya, saya bilang ditambah titik-titik ditambah min 6 sama dengan min 2. Maka min di sini harus berapa? Maka di sini harus plus 4. Plus 4 inilah Biloxnya si karbon. Jadi ini plus 4 punya karbon, min 6 punya oksigen. Hasilnya sama. Jadi saya ulangi, bahwa jumlah total Bilox semua atom dalam ion polyatomic akan sama dengan muatan ion itu. Oke, sekarang ketentuan yang ke-6, yaitu Bilox ion hidrogen itu selalu plus 1 ion. Bilox ion hidrogen selalu plus 1. H selalu plus 1. Kecuali pada senyawa hidrida, yaitu hidrogen yang berikatan dengan logam dari golongan 1A dan 2A. Itu Biloxnya menjadi min 1. Maka si hidrogen menjadi H min. Kalau tadinya dia H plus, maka pada senyawa hidrida dia menjadi min. Contohnya NaH, LiH, CaH. Ini golongan 1A, golongan 2A, golongan 2. 1A, 2A. A tadi kan bahwa ion logam selalu sama dengan golongannya. Na itu golongan 1A, maka dia plus 1. Otomatis karena setiap senyawa total Bilox harus sama dengan 0, maka H menjadi min 1. Plus 1 tambah 1 sama dengan 0. Ingat, senyawa selalu 0. Li golongan 1A, maka dia plus 1. Maka hidrogen menjadi min 1. Plus 1 tambah min 1 sama dengan 0. Memenuhi tadi kaidah kita ya. Kaidah yang ke berapa tadi tuh? Bahwa Bilox semua senyawa adalah 0. Itu kaidah ke-4 ya. Ca golongan 2A, maka dia plus 2. Ini min 1 dikali 2 sama dengan min 2. Plus 2 tambah min 2 sama dengan 0. Jadi Bilox hidrogen itu selalu plus 1 kecuali pada senyawa hidrida, yaitu hidrogen berikatan dengan logam golongan 1A dan 2A. Maka hidrogen menjadi min 1. Kemudian ketentuan yang terakhir, yaitu ketentuan ke-7, bahwa Bilox ion oksigen ya. Ion oksigen itu selalu min 2 ya. Ion oksigen itu selalu min 2. Kecuali pada peroksida. Pada peroksida Biloxnya oksigen ini adalah min 1. Contoh H2. H itu kan plus 1 dikali 2 sama dengan plus 2. Sedangkan dalam suatu senyawa total Bilox semua atomnya harus 0. Maka di sini kan ini si hidrogen plus 2 ya. Maka plus 2 ditambah titik-titik sama dengan 0. Berarti berapa nih? Berarti adalah min 2. Karena oksigennya ada 2, berarti min 2 bagi 2 sama dengan min 1. Jadi pada peroksida H2O2, Bilox oksigen tidak min 2 ya, tapi min 1. Atau pada senyawa superperoksida. Pada superperoksida si ion oksigen itu juga tidak umum, Biloxnya tidak min 2. Tapi
kalium kan plus 1. Sedangkan dalam satu senyawa harus 0 kan. Maka ini si oksigen O2-nya harus -1. Maka otomatis ini kan harus -1 nih. Karena dia ada 2, maka -1 dibagi 2. Maka menjadi -1/2. Pada senyawa ini juga RbO2, rubium ini kan +1 karena dia golongan 1A. Sedangkan dalam suatu senyawa harus sama dengan 0. Maka si oksigennya gimana caranya biar 1 ditambah oksigen sama dengan 0? Maka si oksigen O2 ini harus -1. Karena ada 2, maka -1 dibagi 2 sama dengan -1/2. Lagi-lagi ion oksigen pada senyawa superperoksida tidak -2 tapi -1/2. Atau pada OF2 F2 itu kan dia -1 nih. F kan -1 dikali 2. Karena dia ada 2 ya, menjadi -2. Sedangkan dalam suatu senyawa dia harus sama dengan 0. Berarti titik-titik si oksigen ditambah -2 hasilnya harus sama dengan 0. Berarti berapa di sini? Oksigen sama dengan +2. Berarti pada senyawa superperoksida OF2, oksigen tidak -2 tapi justru +2. Paham sih ya? Selesai insyaallah. Assalamualaikum.